Kita belajar. Lama ya Pak Sundin, saya nggak kesini, baru kali ini lagi. Ya. Baik, lagi shalom, selamat malam semua. Kamu pertama kali ke Amerika. Wah, ya. Terus dari lihat salju badai kemarin bulan lalu ya lihat salju. Ya baik. Kalau saudara mendengar kata Natal, ayo jujur saya tanya, mikir apa? Jangan kado apa sekarang? Saya tahu. Ayo. Kalau saudara mendengar kata Natal, yang di rumah juga boleh jawab ya. Tulis, nanti dibaca oleh operator saya. Ayo. Mendengar kata Natal, mikir apa? Cepat. Yesus. Kelahiran Yesus. Ah, bukan itu sih sudah umum. Semua orang tahu. Ayo, apa? Mendengar kata Natal, mikir apa? Setan. Santa. Oh, justru itu menghina Tuhan itu. Sungguh saudara, setiap Natal itu figur Yesusnya hilang. Rosa salju lebih terkenal. Ya betul enggak? Santa Claus lebih terkenal. Pohon Natal lebih terkenal. Lampu-lampu lebih terkenal. Kasihan Tuhan. Yang nggak jawab nggak boleh makan. Jadi nanti dua makanan banyak di sana. Ayo satu lagi. Natal, mendengar Natal. Shopping, betul Pak. Shopping. Bukan angkat dosa saudara ini. Sekarang ini kita mau belajar. Natal yang maha kudus, yang maha besar, yang maha kuasa menjadi manusia. Amin. Bukan titik, koma. Kalau dia yang maha hebat, maha besar, maha kuasa bisa dan sudah menjadi manusia, maka inilah arti Natal yang sesungguhnya. Maka kita harus menjadi sama seperti Yesus. Lu nggak aneh. Mulai no. Philadelphia kan terkenal dengan orang Surabaya, bukan? Betul enggak? Yang belum tahu ya saya cerita. Philadelphia ini kota satu-satunya di dunia. Orang Medan, orang Kalimantan, orang Bali, orang mana saja masuk ke sini rusak kena logat orang Surabaya. Betul tidak? Iya toh, orang Surabaya yang rusak. Nah, maka itu saya bilang, kalau saudara tidak jawab atas yang saya tanya, saya nggak mau ngajar. Kamu belum makan sebabnya. Maka itu saya ulang lagi ya. Natal itu kan Tuhan menjadi sama dengan manusia lagi. Dan itu bukan titik, tapi koma. Kenapa koma? Karena berlanjut. Maka kalau dia bisa menjadi seperti kita, maka Tuhan minta kita pun harus bisa jadi lupa kita. Nah, kita juga harus jadi sama seperti dia. Natal tanpa perubahan hidup yang seperti itu, maka Natal cuma sebagai pesta dan peringatan saja. Saya mau ajak saudara ini, kalau saya lihat dari sini, mikir semua. Itu alisnya gandeng semua. Saya mau beri contoh ini. Siapa pernah dengar istilah, "Ih, kesetanan, orang itu kesetanan"? Pernah dengar kata itu? Sering ya, tapi bukan kita tentang kesetanan orang. Apa artinya ada orang kesetanan? Nah, orangnya seperti setan. Tahun 70-an akhir yang lalu, Roh Kudus sudah beritahu saya. Dan ya, kalau ada orang bisa kesetanan, maka kamu harusnya ketuhanan. Enggak, amin. Amin. Kok anggar? Ini apa ini? Lapar. Ya udah makan dulu, saya tunggu sini. Cepat.
Ngerti ilustrasi ini? Maka kalau ada orang bisa kesetanan, maka harusnya ada orang yang ketuhanan. Loh, konsepnya sama nggak, saudara? Orang kesetanan berarti orang itu kayak setan. Maka kalau ada orang bisa ketuhanan, berarti orang itu kayak Tuhan. Nah, itu kata. Ayo kita mikir. Antara Tuhan jadi manusia dengan manusia jadi seperti Tuhan, sebetulnya mana yang lebih susah? Ayo. Tuhan jadi manusia. Enggak. Tuhan jadi manusia itu karena dia Tuhan. Kita yang harusnya lebih gampang. Saya beri contoh begini. Orang kaya menjadi miskin dan orang miskin jadi kaya. Mana yang lebih susah? Jadi kaya. Orang miskin pura-pura kaya itu gampang. Orang kaya pura-pura miskin itu menderita. Lu gak percaya? Maaf lu ya, homeless. Ngerti homeless? Siapa lebih mudah homeless pura-pura jadi orang kaya atau orang kaya jadi homeless? Hah? Orang kaya jadi homeless itu apa? Gampang atau susah? Susah, Rek! Ya ampun. Loh, ngerti gak sih saya ajak ngomong ini, saudara? Loh, betul atau tidak? Serius gak? Saya ini sambil gue tapi serius. Mana lebih mudah orang kaya jadi homeless pura-pura gue atau orang homeless jadi kaya? Mana yang lebih mudah? Iya, lebih mudah kaya, homeless pura-pura kaya. Bisa pinjem baju, bisa pinjem ini. Tapi orang kaya sudah jadi homeless itu penderita. Nah, seperti itu Tuhan menjadi manusia itu hal yang sulit. Sebab dia itu Tuhan. Dia itu kudus, dia itu bersih. Nah, kita ini kotor kayak begini. Tapi kalau dari yang kotor menjadi bersih, itu masih lebih mudah. Natal tanpa konsep ini, maka Natal nggak ada gunanya. Maaf ya saudara, percuma tiap tahun kita merayakan Natal, baju baru, sepatu baru, semuanya baru. Di Amerika, maaf ya saya cuma ngomong, di Indonesia saya kasih tahu. Amerika di tokonya punya sistem, kalau beli baju asal labelnya masih ada, sudah dipakai balik lo masih bisa. Loh, betul nggak? Di Indonesia nggak bisa begitu. Saya tuh mikir kok gue beli orang Amerika ya? Jualan, saya dibeli, saya dipakai, asal labelnya ada bisa dikembalikan. Lo ngerti maksud saya? Ya. Jadi Natal pun bisa pinjam bajunya Messi. Benar. Terus setelah pakai Natal balik lo lagi, balik uang lagi lo. Ngerti? Maka itu Tuhan menjadi manusia itu hal yang sulit. Tapi kalau kita diubah menjadi seperti Tuhan, itu hal yang luar biasa gampang. Asal kita mau. Maka itu saya ulangi lagi. Tiap tahun kita boleh merayakan Natal, tapi tanpa perubahan ke arah Kristus nggak ada gunanya. Setuju saya ngomongin? Ayo kita tanya ke diri kita sendiri. Kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 12. Atau kebalik. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 14. Coba yang mana? Jadi lupa saya. Coba ya. Yohanes 12 ayat 14 dulu. Multimedia mana? Ada? Ada. Oke. Yohanes 12 14 dulu. Udah nggak salah. Nah, salah saya. 14 ayat 12 kalau begitu maaf. Gara-gara sekarang bisa lepas ayatnya. Nah, inilah definisi orang percaya.
Ya, saya ulangi. Ayat ini memberitahu kita inilah definisi orang percaya. Aku berkata kepadamu. Siapa ngomong ke siapa? Ayo jawab. Siapa ngomong ke siapa? Tuhan Yesus ngomong ke kita. Sesungguhnya, terusnya, barang siapa percaya kepadaku, stop dulu. Saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Iya. Kalau nggak percaya, maka di sini. Ayo. Apa yang terjadi bagi orang yang sudah percaya Dia? Koma, terus? Nah, ganti saya. Bukan dia lagi. Kita sudah percaya ya. 1, 2, 3. Saya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Stop dulu. Ini hal yang pertama. Kalau kita merayakan Natal, Dia pernah jadi sama seperti kita, maka sekarang waktunya kita menjadi sama seperti Dia. Amin. Karena tanpa kita berusaha dan percaya bahwa kita bisa menjadi sama seperti Dia, maka Natal cuma sekedar perayaan, tidak ada arti apa. Nah, ini dia. Ternyata kalau manusia bajingan kayak kita, kok gak ada yang ngamen ya? Bukan ini bajingan, bukan? No. Wih, sombongnya. Oke, kalau saudara nggak mau itu tersinggung, kita mantan bajingan nggak? Jawab, kita mantan bajingan nggak? Yang ngomong dari siapa ini? Kita mantan bajingan, sebut jawaban. Mungkin juga masih ada bajingannya di sini, siapa tahu. Nah, kita ini kan mantan bajingan, tapi diselamatkan oleh kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Dia mintanya nggak banyak. Dia minta, maka kita pun akan apa? Melakukan. Kita pun akan melakukan juga pekerjaan yang Yesus lakukan. Jujur, mana lebih berat? Melakukan yang Yesus lakukan atau doa puasa? Ayo aku. Mana lebih berat? Ayo cepetan jawab. Udah suka makan dulu, suka puasa setengah mati suka makan itu. Dia nggak minta kita suruh puasa 40 hari kali sekian. Dia nggak minta uang kita, nggak. Dia minta bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Dia, mantan-mantan bajingan ini harus bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Oke, coba sebutkan 5 hal yang saudara tahu apa yang Tuhan Yesus sudah pernah kerjakan. 1, cepat. 5 hal aja, nggak banyak. 1, ngapain? Menyembuhkan orang sakit. Betul? Satu-satu dulu. Saya tanya, kapan terakhir saudara menyembuhkan orang sakit? Karena kalau saudara tidak menyembuhkan orang sakit, berarti saudara membuat orang sehat jadi sakit. Lu jatuh tidak? Maka balik-balik itu aja. Maka ini loh Natal itu. Yang Yesus pernah kerjakan, maka saudara dan saya pun harus kerjakan. Amin. Jangan selalu berkata, saya kan bukan dokter. Mana bisa menyembuhkan orang sakit? Saya mau beritahu saudara, menyembuhkan orang sakit itu nggak harus jadi dokter. Menghibur orang itu sembuh. Betul tidak? Karena penyakit seringkali orang itu kesepian, lonely. Orang itu nggak ada yang memperhatikan. Tadi dalam perjalanan habis salah satu anak kami ngajak makan di Chinatown, saya dapat telepon dari Kamboja. Nah, kalau saya dengar kata Kamboja, itu banyak anak-anak muda Indonesia kerja mengerikan di sana. Nah, dia kerja di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Sudah 2 tahun dia nggak bisa pulang karena paspornya ditahan. Jadi pas kami keluar dari restoran tadi siang, terus dia telepon pakai video call. Saudara, dia cuma bilang, "Pak, aku kangen Papa. Aku nggak bisa pulang, bagaimana ini?" Ya saya juga nggak bisa ngurus paspornya, bagaimana karena ditahan.
Saudara, tapi saya cuma telepon, saya video call, saya tunjukkan bahwa papa ada di Amerika, di Philadelphia, ya sampai jalan ke tempat parkir, nggak panjang, nggak sampai 5 menit, karena dia harus kerja lagi. Pak, senang sekali dia Muslim, namanya Muhammad Ilham. Dia bilang, pas saya mau naik mobil, Pak, dengan telepon papa saja, wih, saya punya semangat lagi, seger saya. Saya bukan dokter. Ternyata dia mengalami stres betul. Ya, apa kamu nggak coba ke KBRI? Jauh Pak KBRI-nya. Ya bisa juga seperti itu. Jadi menyembuhkan orang sakit tidak perlu jadi dokter dulu. Amin. Bisa menghibur orang itu, membuat orang itu semangat lagi, menemukan harapan untuk hidup. Nomor 2, apa yang saudara tahu yang Yesus pernah kerjakan? Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati ini apa dikira? Kasih contoh. Oke, betul. Ya, nah, membangkitkan orang mati. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, berarti kita matinya orang hidup gitu. Kok susah benar? Begitu. Karena kalau tidak membangkitkan orang mati, berarti kita membunuh yang hidup. Saya mau tanya kepada saudara, kata-kata kita bisa bunuh orang? Bisa. Nah. Jangan pikir yang jauh-jauh. Wih, bangkitkan orang mati, aku aja lihat orang mati takut. Mulut kita bisa menghidupkan orang yang patah semangat. Mulut yang diurapi oleh Roh Kudus dan Firman akan memberi orang semangat untuk hidup. Satu kali saudara, saya ada di Belanda. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan untuk telepon si A. Oh iya, tapi saya lihat jam, dia ada di Cirebon. Ini jam 3 pagi. Nggak tahu diri dulu kalau saya telepon. Tapi Roh Kudus desat saya. Telepon. Ya udah saya nurut. Ternyata orang ini lagi ada di satu gedung lantai berapa saya lupa. Lagi putus asa betul-betul. Dia teriak, kenapa telepon jam segini? Nah saya tanya balik, lah kamu kenapa? Aneh bukan yang telepon saya kena, tapi saya nggak tahu. Tuhan selamatkan dia. Jangan kamu bodoh untuk mengakhiri hidup. Tuhan selamatkan dia. Jadi bisa. Nah inilah yang harus Tuhan kerjakan lewat kita. Bahwa ternyata apa yang Yesus pernah kerjakan, kita pun bisa. Yang ketiga, apalagi? Memberi makan. Wah, bagian ini yang medit pasti nggak suka dengar. Yang pelit-pelit nggak suka dengar. Selalu alasannya untuk makan sendiri susah, nggak makan orang lain kok enak. Nah, yang pelit tutup kupingmu supaya nggak sakit hati. Saya harus ngomongin. Dengar ya, memberi orang makan itu nggak susah. Kok diam saja? Jangan tunggu kaya. Aku mau tunggu kaya, aku baru bisa beri orang makan. Saudara, saya itu coba ya sekali-sekali kalau sudah sempat pulang ke Indonesia, nanti ikut saya. Di beberapa airport di Indonesia yang tempat saya transit harus bolak-balik, khususnya Surabaya, Makassar, ya, Biak waktu itu, ya beberapa airport. Saudara kan heran kalau saya pas lewat gitu kan di airport ada apa tempat makan toh, toko-toko apa tempat makan gitu. Itu mereka kalau tahu saya jalan, itu pertanyaannya, Pak, delay nggak Pak pesawatnya? Aneh nggak didengar pertanyaan seperti itu? Terus saya tanya, aneh nggak? Kenapa mereka tanya saya delay atau tidak? Karena kebiasaan saya. Ada waktu sesingkat apa sebelum saya boarding, saya akan cari entah cleaner, ya, entah apa saja yang bagian security. Orang wajahnya lapar tuh kelihatan nggak sih? Loh, saya cepetan jawab lah, kelihatan nggak?
Walaupun aku nggak lapar kok, nggak lapar pura-pura pun kelihatan. Orang apa tertawa? Lapar ya. Nah, saya kalau ketemu orang lapar saya ajak makan. Nah, kalau waktunya belum boarding panjang, satu orang saya ajak makan, saya nggak ikut makan karena kenyang betul. Saya ajak cerita soal kehidupan, soal keluarga, itu orang senangnya luar biasa. Terus saya ganti orang lain lagi, terus begitu. Nah, kebiasaan saya kalau jalan gitu saya cari restoran yang sepi. Ya, satu tujuannya supaya berkati mereka, dan dua supaya nggak terganggu kalau saya cerita pada yang saya ajak makan. Jadi nggak susah memberi orang makan itu. Ya, amin. Nah, orang-orang betul ke amin. Amin. Harus begitu, bisa berbagi. Yes. Apa saja. Saya punya kebiasaan, saudara, kalau saya lagi makan, ya biasanya di bandara Palestina, karena saya itu kerjanya jalan terus. Kalau tempat itu sepi, saya selalu dengarkan, saya tanya, yang kerja berapa orang? Shift ini, bisa 7 orang. Terus kenapa Pak? Kalian 7 sekarang milih makanan apa yang selama kalian kerja di sini itu nggak pernah bisa beli, tapi kalian ingin makan. Maksud Bapak gimana? Saya bayari kamu. Kaget mereka sudah. Bukan saya beruang tidak. Di situ saya bisa berbagi soal kehidupan pada mereka. Ini loh cara kita hidup untuk memberi orang makan. Amin. Jangan pakai alasan yang macam-macam. Coba kita baca Matius pasal yang ke-13. Ayat yang keempat. Matius 14 ayat 13. Belum selesai ya, Yohanes 14 ayat 12-nya itu. Nah, setelah Yesus mendengar berita itu, ia menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi bagaimana? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Coba baca judulnya. Yesus ngapain? Judulnya di perikop ini. Lihat Alkitab saudara, di sini nggak ada di layar di Alkitab. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, 5.000 itu yang laki-laki. Ya, Ayo kita hitung. Kalau yang 2.500 itu bawa istrinya, jadi berapa? 7.500. Berarti ada 2.500 keluarga. Makan oleh Tuhan Yesus. Lihat ayat 15. Menjelang malam, jadi sudah selesai ya mengajarannya. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa. Siapa bisa menjawab apa motivasi dan alasan murid-murid itu ngomong begitu kepada Tuhan Yesus? Supaya enggak? Iya, supaya enggak mau repot. Karena murid-murid kan cuma 12. Ayo jujur, kalau saudara murid Yesus dan lihat ribuan orang kayak begitu, dan saudara tahu model guru kita suka beri makan orang, capek enggak? Loh betul? Makin suruh pulang. Lihat ayat 16. Ini loh Tuhan Yesus. Ayat 16. Tetapi baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ayo. Nanti dong aku kok kamu orang lain terus. Apa? Aku harus memberi mereka makan. Saudara, kalau ada orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit, tetap masuk neraka. Catatan. Betul. Di perjanjian baru ada 3 ayatnya. Orang pelit masuk neraka. Mudah-mudahan ada orang pelit di sini. Ngeri. Yang saya tunjukkan cepat aja. 1 di Lukas
2 di Korintus, 3 di kitab Bayu, cari sendiri. Itulah 3 ayat orang pelit pasti masuk neraka, walaupun tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Semua memberi makan. Oke? Jadi saya tanya sebelum lupa. Nomor 1 tadi apa tadi? Menyembuhkan orang sakit. Dalam hati jawab, kapan? Dalam hati. 2, membangkitkan orang mati. 3, memberi makan. Bisa semua tak? Bisa. Sudah ngomong kayak gini, nggak bisa dong. Aduh, ini bagaimana? Bisa kok nggak bisa terus? Setuju? Oke, yang nomor 4. Ayo cepetan, apa? Jangan 5 saya bilang. 4, apa? Yang Yesus kerjakan apa? Memberi makan sudah, bangkitkan orang sudah, menyembuhkan sakit. Kaca kita 5. Merubah air jadi anggur. Merubah air jadi anggur. Jangan coba mabuk ya. Nah, merubah air jadi anggur bukan soal mujizatnya, tapi soal keluarga. Yes. Anggur itu lambang sukacita. Kita buka Mazmur 104 ayat yang ke-15. Jadi kalau Yesus pernah merubah air jadi anggur, itu bukan soal air jadi anggurnya. Wah, itu suka mabuk seneng kalau begitu, bukan. Anggur itu lambang apa? Dan anggur yang lupa jamrek, dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ada bahasa Inggrisnya enggak? Terjemahan apa bahasa Inggrisnya? NIV itu enggak bagus. New King James. New King James benar enggak? New King James. Oke. And wine that makes glad the heart of man. Jadi mujizat air jadi anggur itu bukan soal air jadi anggurnya, tapi anggur menurut firman Tuhan ini adalah lambang sukacita, lambang kebahagiaan manusia. Jadi bisa nggak kita buat orang lain bahagia? Bisa. Dengan cara sampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus. Pengampunan dari Tuhan itu membuat orang bisa bahagia, sukacita. Makes glad the heart of man. Harus begitu. Jelas ya? Nomor 5. Belakang saja, kok dia nggak ada orang. Yang di belakang, awas. Kalau saya menjawab, saya akan ke sana nanti. Yang kelima apa? Pekerjaan Yesus. Yang pakai jaket kotak-kotak, suara ngomong tadi begini. Apa ya? Cepetan. Meredakan angin. Sudah belakang. Belakang, cepat. Apa? Apa? Jalan, wih keren, jalan di atas air. Oke. Nah, saudara, bukan jalan di atas air yang dimaksud Tuhan Yesus. Nolong yang mau tenggelam. Betul? Banyak orang konsep mujizat itu hanya untuk diri sendiri. Tidak. Yesus Tuhan berjalan di atas air karena malam itu murid-muridnya hampir tenggelam. Betul? Begitu dia datang, mereka teriak, hantu, hantu. Wih, kalau Yesus orang model saya balikkan semua perahu. Betul. Tolong dibilang setan. Tersinggung gak kira-kira? Betul? Nah, Yesus jalan di atas air untuk menolong orang. Pertanyaan, kapan terakhir kali seorang menolong orang? Ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 12 kembali lagi. Itu baru 5 loh. Yesus kerjakan banyak atau sedikit? Banyak. Nah itu bedanya dengan kita. Kita ini banyak kerjaan, nggak jadi apa-apa. Betul? Yesus banyak kerjaan, tapi luar biasa. Oke? Perhatikan ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nah sekarang nanti kita akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan. Nah ini loh. Koma, terus bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Stop. Jadi kalau saudara dan saya sudah ratusan kali merayakan Natal,
tapi tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan dia lakukan, maka perayaan Natal kita nggak ada artinya. Betul? Dia pernah jadi kita dan sudah pernah jadi manusia, maka seharusnya kita yang bisa jadi sama seperti dia. Dan ini kalau 5 hal yang saudara sebut tadi yang Yesus pernah kerjakan, kita belum lakukan, maka kalimat kedua bahkan ini bisa terjadi nggak? No. Yang belakang jawab, bisa terjadi nggak? Tidak. Maka itu ayo hari ini saudara, sebelum tahun ini lewat dan tunggu tahun depan merayakan Natal lagi, awas kalau nggak ada perubahan dalam hidup kita. Betapa Tuhan rindu kita bisa mengerjakan yang dia kerjakan. Bahkan suatu kali ada orang diskusi dengan saya gara-gara ayat ini. Sombong kali ya kita. Kenapa sombong? Masa kita bisa lebih hebat dari Yesus? Saya jawab bisa. Nah sekarang hal sederhana aja. Yesus mati umur berapa? 33. Nah berarti saya sudah 2 kali umur Yesus. Ngerti nggak maksudnya? Saya sudah 2 kali umur Yesus. Saya hampir 69. Nah yang kecil-kecil tunggu dulu, tunggu kejadiannya. Kalau saudara umur 50 tahun saja, siapa lebih benar? Yesus atau saudara? Kita dong. Iya. Kalau saudara umur 70, berarti sudah 2 kali umur Yesus. Betul? Berarti siapa lebih hebat? Yesus atau kita? Kita. Ya sudah. Yang kedua, Yesus pernah sampai Amerika enggak? Loh, saya tanya, Yesus pernah sampai Amerika enggak? Loh, jawaban saya. Nggak pernah lah kita. Udah. Ya sudah. Ngerti? Jangkauan hidup Yesus dengan jangkauan hidup kita jauh lebih jauh. Maka dengan ayat ini, saudara setuju bahwa kita seharusnya bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar yang dia kerjakan. Amin. Ini cuma buku gembala. Yang lain bagaimana? Mangan rek, aduh. Percaya bisa terjadi di hidup kita. Ini loh alasannya. Titik aja. Loh. Nah stop dulu. Kata sebab itu menunjukkan apa? Dalam kalimat yang panjang ada kata sebab. Itu artinya apa? Ayo rek, bahasa Indonesia dulu. Kata sebab itu artinya apa? Ngerti aku makin karena aduh dibolak-balik aja ini. Bukan itu saya tanya. Arti kata sebab karena ngerti aku. Apa? Akibat. Ya bisa sekarang mulai. Penjelasan. Apa? Ada orang ngomong apa itu? Apapun kalimat yang sudah terucap sulit, susah, tapi begitu ada kata sebab, itu penjelasannya. Awak jawab karena lagi. Jadi kenapa saudara dan saya mantan-mantan bajingan ini bisa mengerjakan yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar? Penjelasannya itu bacaan aduh. Penjelasannya karena Yesus pergi kepada Bapa. Nah kita tanya, ada apa dia pergi kepada Bapa? Memang kita tahu dia naik ke surga. Tapi kenapa waktu dia naik ke surga kita bisa mengerjakan yang dia kerjakan bahkan lebih besar lagi? Ini luar biasa. Kita baca Efesus 4. Efesus 4 mulai ayat yang ke-7. Efesus 4 mulai ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing, baca,
Telah dianugerahkan. Stop dulu. Apa bedanya dianugerahkan dan diberikan? Mana lebih hebat, lebih besar? Dianugerahkan. Diberi itu umum, tapi dianugerahkan itu artinya kita nggak layak terima. Kenapa kita nggak layak terima? Ya karena mata bajingan tadi itu. Tapi diberi hak. Amin. Nah, apa yang dianugerahkan? Baca. Kasih karunia. Woi, mendengar kata kasih karunia hanya karisma. Itu pekerjaan Roh Kudus yang dasar. Menurut ukuran pemberian Kristus. Saya mau ajak saudara pelan-pelan mikir. Saya beri contoh. Oke. Donald Trump, Presiden Amerika yang terpilih. Kalau Presiden Donald Trump bisa memberi warga negara Amerika sesuatu, maaf ya Pastor Ning, saya pinjam nama saja. Apa bedanya kalau Pastor Ning memberi? Ada kata ukuran ini. Ngerti nggak maksudnya? Kita dapat anugerah yang harusnya nggak layak kita terima menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ukuran pemberian Presiden Donald Trump dengan ukuran pemberian Pastor Ning, ngerti? Yes. Apa artinya apa ini? Beda. Ya beda, saya tahu beda. Bedanya apa gitu maksudnya? Status. Sekarang bayangkan saudara dan saya dapat anugerah dan kita dapat pemberian, ukurannya Kristus. Hebat. Nah, kira-kira kita pakai untuk apa? Apa? Itulah sebabnya. Nah, kata sebabnya lagi harus karena apa kata itulah sebabnya artinya? Penjelasannya. Mengapa mantan-mantan bajingan seperti kita bisa melakukan pekerjaan Yesus lakukan bahkan lebih besar? Karena Dia memberi kita anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saya tanya begini, sekecil-kecilnya yang Yesus beri, tapi kalau ukurannya ukuran Yesus tetap besar nggak? Nah itu maksudnya. Kalau saudara dan saya bisa menerima pemberian anugerah yang ukurannya pemberian Kristus, itu luar biasa. Nah ayat 8 menjelaskan itulah sebabnya kata Nas, kata firman, tatkala siapa? Yesus naik ke tempat tinggi. Nah ini dia pergi ke Bapa. Waktu dia naik ke tempat tinggi, Yesus membawa siapa? Siapa tawanan-tawanan itu? Nah, jadi kan kalau bilang tawanan kan bajingan. Saya bilang mau tadi amas kamu sombong betul. Kita ini tawanan-tawanan. Jangan sombong saudara. Banyak dosa kejahatan kita lakukan, betul? Kalau sampai kita dapat pengampunan itu anugerah yang luar biasa. Maka itu jangan sombong. Tapi lihat titik koma. Ini cara baca Alkitab. Bedakan antara titik 2 dan titik koma. Itu beda. Bedakan antara koma dengan titik tanda baca. Kita harus teliti baca Alkitab karena Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 5, langit dan bumi bisa lenyap segede ini, tapi satu titik dari firman gak bisa lenyap. Maka itu lihat cara saya baca, ini beda. Titik koma. Terus ia memberikan pemberian-pemberian pada manusia. Nah ini jadi tanda tanya. Kenapa manusia yang pertama dibawa naik ke tempat tinggi itu tawanan? Setelah tawanan-tawanan atau bajingan-bajingan ini dibawa naik ke tempat tinggi, statusnya berubah jadi manusia. Nah kata manusia di ayat 8 Efesus 4 ini
adalah kata yang sama dipakai untuk Adam yang pertama. Berarti ini manusia siapa? Yang sudah manusia bagaimana? Yang sudah dari tawanan jadi manusia itu loh saudara. Sudah ditebus, dapat anugerah, dibolehkan. Ini luar biasa. Maka itu Yohanes 14 ayat 12 tadi. Betul. Mengapa saudara dan saya percaya kepada Yesus bisa melakukan yang dia kerjakan, bahkan lebih besar? Sebab apa tadi? Serupa. Ayo balik lagi ayatnya, lali kabeh ini. Yohanes 14 ayat 12. Sebab bukan ya, sebab kalimat terakhir, sebab kenapa hanya dengan dia pergi kepada Bapa kita bisa mengerjakan yang dia kerjakan bahkan lebih besar? Kembali ke Efesus 4, karena tawanan-tawanan diajak naik ke tempat tinggi dan status kita berubah. Ngerti gak sekarang ini saudara? Ayo kita berubah mulai. Jadi menjadi murid Yesus tidak boleh asal-asalan. Menjadi murid Yesus nggak cukup hanya rajin doa, puasa, memberi persembahan, nggak cukup, tapi kita harus berubah menjadi sama seperti dia. Amin. Ingat tadi itu orang kaya menjadi coba-coba jadi homeless itu susah. Tapi kalau homeless jadi orang kaya itu lebih mudah. Maka itu Tuhan menjadi sama seperti kita itu berat. Kita baca ayatnya Ibrani 2 ayat 14. Jadi pulang dari sini berubah ya. Amin. Amin. Berubah apa yuk? Lebih baik. Bukan lebih baik saja, kok enak. Menjadi sama seperti Yesus. Nah, lihat. Karena anak-anak itu, maksudnya kita manusia, adalah anak-anak dari darah dan daging, flesh. Artinya apa dari darah dan daging? Bisa binasa. Apa? Bisa binasa. Bisa binasa. Apalagi? Itu tadi bajingan-bajingan itu susah benar. Maka terus, maka Yesus juga menjadi sama dengan kita. Ini loh sulitnya Tuhan jadi sama seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Saudara, saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Suatu saat ya di hari Natal, maka saya mengajar anak-anak kelas itu agak besar, 5 dan 6. Saya bacakan ayat ini. Jadi saya terangkan kepada anak-anak. Pokoknya anak-anak, Tuhan Yesus sudah jadi sama seperti kita, saya ceritakan. Tiba-tiba ada satu anak, angkat tangan. Saya kalau ngajar seperti ini. Jadi saya beri kesempatan, ada yang tanya, ada yang jawab, ada yang apa. Ya kenapa? Tuhan Yesus pernah sakit gigi. Saya kaget, saya gak pernah mikir terus terang. Berarti anak ini sedang sakit gigi dan iya. Dan sekarang kalau saudara ditanya begitu, cara jawab apa? Setelah baca ayat ini, Yesus pernah sakit gigi. Nah ini dia. Luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus pernah merasakan semua yang kita rasakan. Enggak ada satu pun penderitaan manusia yang dia enggak pernah rasakan. Terima kasih. Saya ulangi, maka Yesus juga menjadi sama dengan manusia, dengan kita, dan mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, itu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus Tuhan jadi manusia itu cuma punya satu tujuan, supaya dia bisa mati. Karena kalau dia Tuhan tanpa tubuh manusia, dia nggak bisa mati. Untuk apa dia bisa mati? Supaya dia bisa mengalahkan setan. Dahsyat nggak kebenaran. Maka itu hari ini sikap Natal kita harus berubah.
Ibrani 2 ayat 18. Ayo, dan ini Yesus. Sebab, ayo baca. Oleh karena apa? Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus bagaimana? Dapat menolong mereka yang dicobai. Begini ilustrasinya. Dokter jantung yang paling terkenal itu bukan karena dia sudah menolong banyak orang yang sakit jantung sembuh. Iya. Dokter jantung yang benar kalau dia pernah kena serangan jantung sendiri. Enggak amin. Artinya dia pernah merasakan. Seorang onkolog ahli kanker hebat kalau dia pernah sakit kanker dan dia sembuh. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi lagi saya tanya, Natal artinya siapa jadi siapa? Tuhan jadi manusia. Koma. Maka setelah Natal kita harus jadi milih mau kesetanan atau ketuhanan. Setuju? Coba tanya kiri kanan. Kamu kesetan atau ketuhanan? Benar. Pak Sumi, silakan. Mas Lali, doa untuk kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Kita ada kesetanan lagi.